Tapi Pak Wali menjanjikan bahwa kalau memang kondisi Makassar sudah dianggap layak, ya kita akan memberikan izin gitu. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata tentunya bukan mempunyai kebijakan untuk untuk membuka kapan sudah bisa dibuka, karena kalau situasi sebelum pandemi mungkin itu masih kebijakan Dinas Pariwisata gitu, tapi setelah COVID ini tentunya ada gugus tugas nih yang harus menentukan ini sudah bisa dibuka dan ini yang belum boleh dibuka. Kami berharap sih semoga mungkin minggu depan, 2 minggu ke depan setelah kita melihat RT dan R0 Makassar ini sudah turun, mudah-mudahan kita bisa mulai kembali untuk beroperasi dan secepatnya lah. Saya akan berkomunikasikan dengan Pak Wali kembali terhadap keinginan-keinginan teman-teman dan pihak-pihak hotel, IO untuk penyelenggaraan event kapan kita bisa mulai. Dan saya juga berharap bahwa memang kalau di hotel barangkali protokol kesehatannya itu udah dibicarakan ya, bahkan udah disusun. Yang saya minta mungkin teman-teman dari lintas event untuk bagaimana misalnya event seperti misalnya kita buat event konser itu mungkin protokolnya seperti apa, kemudian mungkin kalau kita bikin event-event yang outdoor sifatnya itu protokol kesehatannya seperti apa, dan mungkin kita kalau udah ada, ayo kita uji coba deh. Kita undang misalnya dinas kesehatan yang terkait untuk kita melihat apakah kalau kita buat kegiatan seperti ini memang protokol kesehatannya sudah aman untuk kita semua. Itu mungkin dari saya, dan kalau ditanya rindu event, benar-benar rindu-rindu banget nih. Karena otomatis sejak pandemi ini mulai bulan Maret semua anggaran kegiatan kita sampai Desember itu ditarik semua untuk untuk COVID gitu. Jadi bisa dibayangkan juga di kantor gimana ya, masuk kerja nggak ada yang bisa dibuat, jadi nggak semangat gitu, karena semangatnya pariwisata itu kan bagaimana kita mendatangkan orang yang banyak lewat promosi, lewat event. Nah, kali ini sepertinya sampai Desember itu kita nggak bisa kasih support untuk kegiatan ini, tapi insya Allah di 2021 mari kita nyusun protokol kesehatan sehingga di 2021 kita sudah bisa bikin event yang protokoler kesehatannya itu kita sudah kita sudah susun bersama dan kita sudah uji coba itu. Sedikit lagi saya kembali ke Kak Uceng. Kak Uceng, panjang lebar tadi penjelasan saya belum dengar persiapan lintas event teman-teman industri event ini untuk menyambut new normal. Maksud saya apa-apa saja penerapan di keramaian ini. Ini kan masalah keramaian dan protokol kesehatan. Oke, jadi Kakak Udin, jadi begini, terkait protokol ini kan sebenarnya kita sudah bicara sejak 2 bulan yang lalu lah. Itu sejak bulan Juni, Juli itu sudah dibahas. Satu sebenarnya yang menjadi acuan kami dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah Permenkes 382. Itu sebenarnya jadi acuan utama. Karena kan memang dalam urusan kesehatan, lead sektornya memang kan Kemenkes. Dan Kemenkes itu sudah jelas, di dalam peraturan Permenkes 382-nya itu semua sudah diatur. Bahkan masalah suhu tubuh 37,3, jarak antar kursi 1 sampai 1,5 meter, bagaimana orang menggunakan masker dan seterusnya itu sudah lengkap. Bahkan di Permenkes 382 itu halaman 60, 58 sampai 60 kalau nggak salah, itu semua mulai dari tamu yang datang, mulai dari pengisi acara dan seterusnya, itu sudah diatur. Tapi memang dalam turunannya beberapa pelaksana memang ada improvisasi khusus, tetapi lebih kepada memang lebih menjaga protokol tersebut. Seperti kami contohkan aja Kakak Udin kemarin waktu kami kongres, itu saja untuk pengecekan protokol yang kami terapkan itu cukup padat. Saya ceritakan aja, ini karena memang kemarin salah satu pelaksanaan kongres kami itu kita harapkan itu menjadi role model bagaimana sebuah protokol kesehatan bisa dijalankan oleh teman-teman pekerja industri.
Saya ceritakan highlights-nya saja. Jadi satu pertama, ruangan sebelum pagi hari, sebelum semua tamu datang, ini saya nggak usah bicara loading ya. Kalau loading semua udah pasti pakai masker dan seterusnya itu udah jalan. Tapi pagi hari sebelum acara, semua meja, kursi, satu ruangan itu didisinfektan. Itu udah pasti. Di beberapa dokumentasi foto kami juga itu tervisual dengan jelas, mungkin bisa dilihat di beberapa Instagramnya di live.celebes itu beberapa persiapan terkait bukan persiapan, pelaksanaan dari kongres live itu menjalankan protokol itu bisa dilihat di situ. Itu satu, didisinfektan, ruangan didisinfektan semuanya. Kemudian masuk ke dalam gedung area, kan kebetulan venue kami kemarin di Padi Valley, masuk di area kongres itu kita mulai dari datang itu cuci tangan dulu. Yang kedua kita, ya ini masih sebenarnya sangat tambahan lagi. Semua orang sebelum masuk disuruh muter dulu badannya untuk disinfektan juga. Jadi ruangan didisinfektan, orangnya juga disinfektan juga, disemprot juga. Itu sampai kita memang betul-betul mengharapkan event kongres kemarin bisa berjalan dengan sesuai protokol dan seterusnya. Kemudian dari pengecekan suhu tubuh itu standar, dan itu memang turunan dari Permenkes 382. Disinfektan kan memang tidak diatur secara detail, termasuk penyemprotan terhadap orang, kan itu sebenarnya sudah sempat dilarang. Tetapi memang pemerintah Kabupaten Goa, kebetulan kemarin sama gugus tugas, kami sepakat bahwa kalau ada penyemprotan disinfektan, oke, kita tidak masalah karena memang itu arahan dari Pak Bupati. Itu karena beliau juga sangat tegas, kongres ini didukung, tapi berharap ini tidak menjadi sebuah klaster atau apa yang bisa membahayakan buat pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Goa. Jadi orang didisinfektan, cuci tangan, cek suhu tubuh. Yang ketiga, kami bahkan ada sebuah alat yang kebetulan teman-teman bagian dari anggota live juga yang punya, satu alat sensor yang bisa membaca facial recognition. Jadi mukanya orang akan disensor, itu langsung baca suhu tubuh lagi, kemudian akan membaca dia pakai masker atau tidak. Itu sampai ada alat seperti itu kami juga pasang terakhir. Kemudian pengaturan pulpen, ini karena kan kami kongres kemarin menggunakan alat tulis ya, semua meja kami, di registrasi kami sudah tidak ada, paperless semuanya, semua scan-nya baik barcode. Jadi tidak ada pertemuan lagi antara fisik, tanda tangan dan seterusnya itu di meja registrasi. Semua scan barcode dan itu memang sistemnya sudah dibuat oleh teman-teman live. Kemudian di meja kongres semua masing-masing pulpen dan semua ATK-nya peserta kongres itu masing-masing. Pulpen tidak ada pinjam-pinjam, masing-masing satu. Itu beberapa hal. Yang sangat spesifik lagi tambahan, setiap sudah sambutan itu semua mic dan kondensor mic yang ada di podium itu disemprot. Kita disinfektan lagi setiap ada sesi pergantian pembicara ya. Kemudian untuk yang penanya di floor itu setiap penanya itu kita sudah berikan sarung mic yang bahannya seperti bahan sarung mic yang untuk tutupnya itu. Jadi setiap penanya kalau mau bertanya buka plastik dari sarung mic-nya masing-masing untuk bertanya. Sampai segitunya kita membangun sebuah protokol untuk meyakinkan kepada pemerintah bahwa teman-teman industri event khususnya teman-teman yang ada di live itu sudah sangat siap. Kami yang di live ini sudah sangat siap dan kami sudah mempraktekannya kemarin dan insya Allah itu bisa mendukung pemerintah. Bahkan dalam pertemuan dengan Pak Gubernur tanggal 28 Juli kemarin, kami sudah statement juga Kakak Udin kepada Pak Gubernur. Live ini, teman-teman asosiasi live ini, industri event, kami siap bermitra dengan pemerintah, menjadi asesor, menjadi mitra pemerintah dalam mengassessment teman-teman dalam pelaksanaan event. Kalau diskusinya dengan Pak Anggiat tempo hari, itu bahkan lebih kejam lagi Pak Anggiat. Pak Anggiat yang statement itu masih ada di YouTube. Kami siap diaudit. Kami siap diaudit semua industri event ini, industri hotel, apa semua ini, hotel ya kalau bicaranya Pak Anggiat tempo hari karena bicara sebagai ketua Aspera APHRI, itu siap diaudit terkait protokol kesehatannya. Nah, itu yang saya maksud Kak Udin bahwa bagaimana kami siap teman-teman live itu, kami mengedukasi. Jadi
kalau pertanyaannya bagaimana kesiapan kami mengedukasi dan itu kami praktekkan langsung di pelaksanaan kongres. Bahkan hal-hal yang sangat simple seperti penggunaan masker udahlah. Setiap MC pegang mic sebelum ngomong pasti itu deh. Maskernya teman-teman mohon dipakai, jaga jarak dan seterusnya. Yang paling kecil-kecil itu yang memang tidak ada dalam Permenkes yaitu sarung mic aja kita ganti dan itu semua peserta dapat. Ada pulpen, ada masker, kami bagikan masker juga setiap peserta kemarin. Bagikan masker, bagikan sarung mic. Jadi kalau orang bertanya, semua dengan sarung mic yang baru yang mereka masing-masing punya. Semua pekerja eventnya, show manajemennya, semua pakai gloves. Karena mereka yang banyak berinteraksi dengan orang-orang, karena show manajemen kan akan banyak bergerak di situ. Itu kira-kira hal-hal yang teman-teman live lakukan, dan kami semua visualkan dan dokumentasikan dengan baik kegiatan protokol tersebut. Harapannya adalah sekali lagi jika pemerintah membutuhkan mitra dalam proses assessment terhadap industri ini, ya live siap mendampingi. Jadi kalau besok-besok ya sekali lagi Bu Maya, ini kami declare saja Bu Maya bahwa Dinas Pariwisata Kota Makassar mau bersinergi dengan kami untuk mengassessment nanti teman-teman pekerja industri event, ya kami siap. Karena ada tim khusus juga di kami yang, ya kalau kami bahasakan kecil-kecil kemarin waktu pelaksanaan prakongres itu Satgas, Bu. Satgas COVID-nya live lah kira-kira. Iya, itu sampai segitunya kemarin kita bikin. Karena memang kita berharap, kita mau perlihatkan kepada pemerintah bahwa industri event ini tidak lebih sama lah dengan yang terjadi di mall-mall yang sudah buka atau toko-toko pusat perbelanjaan yang sangat padat orangnya. Ya, saya sebut merek saja, ada toko peralatan rumah tangga di jalan di sana, ada toko aksesoris handphone yang parkirannya itu meluber orang, jumlahnya pengunjungnya banyak, tetapi karena mereka melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, izinnya jalan terus. Ya, kenapa kami tidak? Yang melakukan crowd massa, tapi kita bisa melakukan protokol, kenapa kami tidak bisa diberi ruang untuk seperti itu? Kira-kira itu deh, Kak Odin. Silakan. Siap. Terima kasih. Ya.